Alhamdulillah alladzi tatimmu as-salihat. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Islam dinan qayyim unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وهو أصدق القائلين اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah seraya mengucapkan hamdan wa syukran lillah. Karena Allah masih berkenan memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Harapan terbesar kita, setiap aktivitas yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai wasilah untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah, tentu masuk dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in hingga para pengikut Rasulullah yang istiqamah melaksanakan sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau memanggil kita dan mengaku kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mari sama-sama untuk kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara mulailah untuk kita beramal soleh sekecil apapun. Bersabarlah kita akan ujian yang diberikan oleh Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan menjadi ahlul jannah, bukan menjadi ahlul nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Jumat kali ini khatib mengangkat tema mengadulah hanya kepada Allah, jangan mengadu kepada manusia. 15 abad dahulu sudah disampaikan oleh Allah begitu jelas dan gamblang dalam Al-Quran. Betapa banyak ayat-ayat yang memberikan informasi penting terkait dengan adanya ujian dan cobaan yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia. Salah satu di antaranya bisa kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Begitu indah Allah memberikan informasi penting kepada manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah, walanabluwannakum, sungguh betul-betul kami akan berikan kepada kamu sekalian sebuah cobaan ujian dengan berbagai macam ujian, bentuknya dari emas. Kata Allah, minal khauf, dari rasa takut tak dapat jodoh, takut tidak diberikan keturunan, takut tidak mendapatkan pekerjaan. Wal ju', kelaparan,
Diberikan juga oleh Allah ujian berbentuk benak seminar apa, kekurangan harta, alias miskin, kita nggak punya apa-apa. Wal anfus, kekurangan jiwa alias stres. Gila. Gara-gara urusan dunia orang banyak menggadaikan akidahnya. Gara-gara pinjaman online orang banyak melakukan bunuh diri. Wastabarat, kurangan buah-buah. Wabashir sabirin, katakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Allah berikan informasi penting terkait dengan beraneka ragamnya ujian, tapi Allah berikan juga solusinya. Allah berikan jawabannya. Maka ketika ujian itu datang merupakan satu keniscayaan. Sunnatullah, siap atau tidak siap, sunnah atau tidak sunnah. Maka ketika ujian itu datang, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Bagi orang-orang yang lulus, tentu dia hadapi dengan baik, dia hadapi dengan sabar, dia hadapi dengan husnudzan, bahwa ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan ujian itu adalah sarana untuk hamba-hamba Allah semakin ingat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebagai bentuk sayangnya Allah. Seperti yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang senantiasa menyandarkan segala ujian dan cobaannya hanya kepada Allah, maka dia akan memperbanyak istighfar, dia akan memperbanyak doa, dia akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah pada ayat yang lain. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Apa ini yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lain halnya bagi orang-orang yang tidak bijak, yang tidak tahu bagaimana caranya menghadapi ujian tersebut. Orang-orang inilah orang-orang yang tidak lulus. Kenapa? Karena nggak tahu, atau mungkin bisa jadi dia tahu tapi kurang keyakinannya. Maka biasanya ketika ada ujian itu ada orang yang gelagap mata gitu. Sampai karena tidak sabarnya banyak orang yang terjerumus kepada lembah kesyirikan. Gara-gara hartanya hilang, diambil maling. Karena penasaran, dia datang ke dukun, bertanya kepada dukun, Pak Dukun, ini siapa yang mengambil mobil saya, harta saya? Mau tidak menyelesaikan masalah. Gara-gara ujian, dia mengadu kepada selain Allah, dia curcol ke media massa, dia curcol ke WA, ke orang lain, menyelesaikan masalah. Wallahi tidak. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan selesai masalah kita, Pak. Kalau kita mengadu pada manusia, kalau kita mengadu ke medsos, tapi insya Allah kalau kita mengadu kepada Allah, seberat apapun ujian itu, cetek marketek bagi Allah. Selesai. Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Bukan justru malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi Allah untuk membolak-balikkan kehidupan manusia yang tadinya miskin, cetek marketek bagi Allah. Minta kepada Allah karena Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Karena bagi Allah untuk kita memberikan, untuk kita diberikan oleh Allah turunan cetek marketek. Minta kepada Allah, jangan bosan untuk minta kepada Allah. Tapi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengadu kepada selain Allah, hati-hati. Berarti dipertanyakanlah iman kita kepada Allah dan Rasul. Dalam satu hadis itu pernah membaca, man asbaha wa huwa yashku dhifal ma'ash fa ka'annama yashku rabbahu. Siapa yang bangun pagi hari kemudian dia mengadukan kesusahan hidupnya, kesulitan hidupnya, kepedihan hidupnya kepada manusia, maka annama yashku rabbahu, maka seolah-olah dia sedang mengadukan Tuhannya kepada makhluk. Ala u'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam hina jawaza al-bahra ma'a bani Israil. Faqulna bala ya Rasulullah. Kata Rasul, bukankah aku pernah mengajarkan kepada kamu doa yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika dia lewat ke lautan, melewati lautan bersama umatnya
Kemudian sahabat menjawab, "Faqulna bala ya Rasulullah." Belum pernah ya Rasul. Kalau begitu kata Rasul, "Qulu, berdoalah kamu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Rasul mengajarkan doa penting. Apa doa itu? Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu ya Allah. Wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu ya Allah kami mengadu ya Allah. Wa antal musta'an, dan hanya engkaulah yang dapat memberikan pertolongan ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari engkau ya Allah, Tuhan yang maha tinggi dan maha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari khutbah ini adalah mari sama-sama untuk kita lalui segala macam ujian, cobaan itu, bersabar kepada Allah, berhusnudzon, senantiasa kita berbaik sangka, jangan suudzon. Karena bisa jadi cobaan itu justru mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang tidak bisa kita jangkau dengan akal dan otak kita. Siapakah itu? Ialah Allah Rabbul Izzati. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah kedua ini khatib kembali mengingatkan, mari sama-sama kita sikapi ujian cobaan itu adalah sebagai bentuk sayangnya Allah, bukan sebagai bentuk murkanya Allah kepada kita. Kalau kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, senantiasa kita memperbanyak berdoa, memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak beristighfar, kita memperbanyak doa kepada Allah dengan doa yang diajarkan. Allahumma ajirni fi musibati wa khufli khairan minha. Atau doa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustada wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah seberat apapun ujian cobaan kita, Allah pasti akan bereskan masalah kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi kita, pengingat bagi kita. Insyaallah kalau kita sabar mendekatkan diri kepada Allah, masalah seberat apapun pasti mudah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Mari sama-sama kita tundukkan hati sejenak, memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita, agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang shalihin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.